Selamat siang, Rom. Selamat siang. Ya, silakan mungkin tanggapannya dari channel Albar dan Kiki Syaan. Shalom, Ya. Bro Edi. Shalom Bang Kiki. Bang Kiki nih, shalom. Bukankah menyerupai satu kaum maka kamu akan termasuk golongan dari mereka? Ya, silakan. Silakan itu Bang Albar dulu. Silakan Bang channel Ya, Albar. jadi ayat itu ya memberitakan bahwa orang-orang yang tidak menyembah Allah, tidak mempercayai Al-Quran sebagai wahyu Allah, mereka menuding dengan tudingan bahwa itu bukan wahyu, itu karangan Nabi Muhammad, itu biasa. Tapi Iya betul Bang, Allah betul. membantahnya sudah. Iya betul, makanya tadi kan kutanya Bang, betul kah Muhammad itu dituduh demikian? Jawabannya betul kan Bang? Iya betul, tapi Betul. dibantah sudah. Nah, Oleh Allah, banyak bantahannya. dibantah oleh Quran dengan kata-kata orang yang kamu tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya itu bahasa mereka adalah bahasa ajam. Sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas. Ya. Nah, Quran kan bilangnya begitu Bang, bahwa bahasa Quran itu bahasa Arab yang jelas, betul? Iya, dan banyak Nah. bantahannya, bukan cuma itu aja, banyak. Iya, setuju Bang, banyak. Saya udah baca Quran itu lebih dari 100 kali. Gini, yang kutanya sama Abang, kalau ternyata didapati bahwa bahasa Quran itu bahasa yang gak jelas, bahkan orang Arab sendiri bingung itu apa, berarti jadi bener gak tuduhan mereka itu Bang? Iya. Betul kan? Makanya yang harus kita luruskan ini, pengertian bahasa ajam itu harus diluruskan. Nah, itu yang harus apa maksud dari bahasa ajam? Baik, menurut kitab-kitab tafsir yang saya pelajari, karena saya tidak mau melangkahi para ulama kalian, ya. Menurut buku-buku tafsir, bahasa ajam itu adalah bahasa asing yang ya, ada kata yang ya, yang dia itu merupakan bahasa-bahasa di sekitar Jazirah Arab. Ya. Sudah? Iya, banyak sebetulnya penafsiran itu. Banyak ajam itu termasuk bahasa kampungan, bahasa rendahan itu. Oke, baik. Intinya, Quran mengklaim bahwasanya bahasa Quran itu bahasa Arab yang jelas, lisanun Arabiyyan mubin. Ya. Betul? Ya, sekarang gini Bang, kalau ternyata didapati Bang di dalam Quran itu terdapat bahasa-bahasa Arab yang gak jelas, makanya terjemahannya ditambahin tanda kurung, banyak banget tanda kurung itu Bang di terjemahannya Bang. Dibikin tanda kurung banyak banget di terjemahannya kan? Nah, bukankah itu menjadi indikasi bahwa bahasa Quran itu sebenarnya nggak jelas? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Yang tidak jelas dalam pengertian ketinggian pemahaman Al-Quran, kekurangan ilmu di dalam memahami Al-Quran berbeda dengan kerendahan nilai Al-Quran itu sendiri. Itu harus dibedakan. Kalau kita tidak mampu kita tes ya Bang ya. Ketinggian ilmu itu bukan berarti tidak jelas. Baik, kita tes Bang. Nah, misalnya contoh dalam bahasa sastra saja, tidak mungkin bahasa-bahasa di rakyat bawah bisa memahami bahasa-bahasa puisi atau bahasa-bahasa sastra orang-orang yang alim. Oke, baik Bang. Tolong Bang tidak bacakan ini semua Bang. orang bisa memahaminya. Oke, coba kecuali tolong yang bacakan Bang. memiliki ilmu. Ya, tolong bacakan Bang. Apa itu? Ini surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Saya kurang jelas melihat di layar ini. Saya yang bacakan ya Bang ya. Ya, silakan. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan dalam tanda kurung mempunyai rokim itu, mereka termasuk mempunyai apa? bingung kan? Enggak, Bingung kan? Mempunyai apa? Bingung kan? Enggak, kurang jelas, kurang dengar. Yang mempunyai rokim itu. Rokim. Rokim apa di situ dimaknai? Nah, langsung ketahuan kan? Loh, Dan orang-orang, iya makanya saya juga nanya Bang, Abang bingung apalagi saya, gitu loh Bang. Nih,
Ya, terus Dan kenapa masalahnya apa? Atau kamu katanya bahasa Arab yang jelas tadi Quran. Abang Tadi sendiri saya jelaskan belum? Ketidakjelasan kepada saya bukan berarti tidak jelas kepada orang yang berilmu. Oke, coba tunjukkan orang yang berilmu yang tahu apa ini ar-raqib kecuali dengan asumsi liar. Yodi. Anda ini kalau nanya satu persatu. Kamu mengira orang-orang yang mendiami gua dan dalam tanda kurung yang mempunyai raqib itu, coba tunjuk satu orang yang mengerti ini, Bang. Anda perjelas saja di situ apa maknanya di situ, karena saya nggak membaca Al-Quran di sini. Saya nggak kitab di sini. Baik. Apa makna di situ? Jadi begini, kalau ku baca buku-buku tafsir, ada yang menerjemahkan rokim ini katanya batu bertulis, ada yang mengatakan rokim ini katanya adalah nama anjing, ada yang mengatakan rokim ini adalah nama lembah, ada yang mengatakan nama rokim ini adalah nama gua. Banyak sekali tafsirnya, Bang. Yang tidak ada satupun dari tafsir-tafsir itu yang menjelaskan metode apa yang digunakan untuk mengatakan bahwa itu adalah yang demikian. Tidak mungkin satu tafsir menjelaskan rokim itu, kemudian dia menjelaskan dia tidak ada dasarnya, itu mustahil. Oke, coba tunjukkan sama saya. Nah, bukan Anda yang justru mengatakan, mana buku yang Anda katakan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menurut fulan dari Adam, dari fulan rokim artinya nama anjing, menurut fulan rokim namanya batu bertulis, menurut fulan namanya, banyak sekali tafsirnya, Bang, tapi tidak dijelaskan. Ya menjadi pertanyaan, kalau itu bahasa Arab kenapa orang bingung? Oke, saya jawab. Mau. Bang, dengar Bang ya, dengar sebentar. Aku beli sebentar Bang. Aku beli koran Sindo hari ini, Bang. Ku baca di buku koran Sindo berita hari ini. Najwa Shihab ngobrol dengan Luhut bin Sarpanjaitan. Gak ada satupun ada yang ngomong arti dari ngobrol menurut si Anu adalah ini. Menurut gak ada, Bang, karena itu udah jelas-jelas bahasa Indonesia. Semua yang tertulis di situ bahasa Indonesia, makanya gak ada yang bingung. Kebanyakan penjelasan. Oke, sekarang kenapa terdapat kosakata di dalam Quran yang menimbulkan banyak multitafsir yang nggak tahu itu apa? Banyak yang ngomong dulu, sekarang kembali lagi kepada pembahasan, kembali kepada ayat tadi penjelasannya. Rokim itu bagaimana maknanya di situ? Tadi sudah saya bacakan, Bang Asegaf. Karena kita mau baca lagi. Bang Asegaf. Menurut kitab tafsir Ibnu Katsir. Bukan arti ini ayat, baca lagi ayatnya, artinya. Dan ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan dalam tanda kurung yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan yang kami yang mengherankan? Coba pertanyaan saya, apa maksudnya orang-orang yang mendiami gua dan rokim? Di ayat di sini, di ayatnya, di kalimat rokim di ayat. Ada nggak? Di ayatnya. Oke. Am hasibta anna ashabul kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Jadi artinya bagaimana? Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Pertanyaan saya, rokim ini apa? Ya, jadi kalau begini justru ini menarik, sebetulnya tantangan buat ulama-ulama. Iya gitu dong jawabnya. Jangan bagi orang harusnya gitu. Jangan ngomong penistaan. Orang nanya dibilang penistaan, Zakir naik nanya nggak penistaan. Siapa yang bilang penistaan? Tadi, Bang, sebelum Abang datang. Ya, namanya orang mungkin salah memahami mau dibawa kemana, kan begitu, bisa saja. Nah, itu justru tantangan, dan banyak Al-Quran tantangan itu yang belum bisa dimaknai oleh ulama banyak. Misalnya alif lam mim, Mim, bukankah tadi Bang Quran mengatakan short itu semua belum bisa dimaknai secara
Makanya itu Bang, makanya kalau Quran itu bahasa Arab yang jelas, kenapa ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami? Itu loh Bang. Dan sudah dijelaskan di Al-Quran, ada ayat-ayat yang jelas dan muhkamat. Tidak jelas. Tidak jelas gitu Bang. Bukan, dengar dulu ayat-ayat. Mutasyabihat itu artinya samar Bang, nggak jelas. Iya, dengar dulu penjelasan saya. Masa Anda potong terus? Silakan. Ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat yang dipegang untuk dijadikan pedoman. Ayat mutasyabihat sebetulnya ayat yang lebih mengandung kedalaman makna, yaitu sir, rahasia itu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, kekasih-kekasihnya. Dan itu akan diungkap sesuai dengan kemampuan zaman ilmu pengetahuan atau daya nalar manusia, itu akan diungkap perlahan-lahan. Baik, saya jawab. Jawabannya sangat retorika dan sayang sekali semuanya ngawur. Itu Al-Quran sendiri yang menyatakan. Gak ada Bang, gak ada Quran bilang begitu Bang. Dengarkan. Ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Orang-orang yang hatinya kotor condong menafsirkan yang mutasyabihat. Nah, kalianlah itu. Kalianlah yang kerjanya membuat Bang, gak ada orang Kristen memproduksi buku tafsir Quran. Kalian yang memproduksi buku tafsir Quran. Kalian yang menjelaskan. Orang yang memastikan yang mutasyabihat itu berani memastikan, tidak ada. Oke, hanya mereka mencoba mencoba. Makanya nanti ilmu pengetahuan kebenaran itu yang akan mengungkap dirinya sendiri. Itu sesuai juga dengan kebutuhan manusia. Oke, bisa aku jawab Bang sekarang? Silakan Bang bicara. Baik. Jadi kita berangkat kepada tuduhan yang pertama Bang, bahwa Muhammad itu kan dituduh. Oke? Lalu atas tuduhan itu Quran membuat jawaban. Ya. Bagaimana mungkin kamu tuduh kayak begitu? Dia aja bahasanya ajam, Quran ini bahasanya Arab yang jelas. Ya, itu satu. Nah, itu kan klaim Bang, itu kan klaim Quran bahwasanya Quran itu bahasa Arab yang jelas. Ya, ternyata Abang sendiri mengatakan ada ayat-ayat yang muhkamat alias gak jelas. Berarti justru Quran itu sendiri mengakui Bang bahwa di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang mutasabihat alias samar atau tidak jelas. Bang. Bagaimana? Sebentar Bang, biar aku selesaikan. Bagaimana mungkin Bang, kemarin waktu ada orang nuduh bahwa orang ajamlah dalang pembuat Quran itu, dijawab Quran itu bahasa Arab yang jelas bro. Kok kamu bilang Quran itu dibikin orang ajam? Ternyata sekarang Quran sendiri ngomong bahwa di dalam Quran itu terdapat bahasa-bahasa yang mutasabihat, yang tiada seorang pun mengerti takwilnya melainkan Allah. Padahal tujuan ayat Quran diturunkan menurut surat Yusuf ayat yang kedua, diturunkan Quran ini dalam bahasa Arab la'alakum taqilun, supaya kamu memahaminya. Ternyata Quran yang kemarin ngomong diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti, malah ngomong di dalam Quran itu ada bahasa Arab yang tidak kamu mengerti. Ayo, silakan. Di dalam Al-Quran bedakan kali kata ajam. Makanya ajam itu kan jelas bahasa rendahan ya. Itu secara otomatis itu bahasa rendahan. Bukan bahasa rendahan Bang. Abang ngarang kalau bahasa ajam itu bahasa asing Bang. Bukan rendahan. Ajam itu asing Bang, bukan rendahan. Nah, kalau bahasa asing itu dalam pengertian apa? Bahasanya bukan bahasa Arab. Iya, bukan bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab ya memang semua bahasa Arab kok nyata. Oh, apa ajam bahasa apa? Oke. Ini bahasa apa Bang? Rokim ini bahasa apa coba? Nih, gue besarin lagi Bang. Iya, sekarang kan ada yang dikatakan ada nggak pengetahuan kita semua menjangkau ke situ. Itu yang jadi persoalan karena ini berbicara tentang. Abang bilang bahasanya bahasa Arab. Ternyata ada yang bukan bahasa Arab. Bahkan sebagian ulama mengakui bahwa terdapat memang bahasa-bahasa lughah ajamiyah di dalam Quran. Gimana sih Bang? Abang, bukan ada saya yang dikatakan istilah. Ada yang dikatakan bahasa asli. Ada bahasa istilah yang mengikuti sejarah masa lalu. Ini kan kita belum tahu tentang Rokim. Saya juga belum membaca semua tafsir. Jujur, jadi saya nggak bisa mengomentari bahwa ini nggak ada artinya. Ada pemahaman. Cuma kan kita belum semua membaca tafsir para ulama.
Ini menjadi persoalan. Dan ini urgensinya apa dengan keimanan, kan tidak terlalu penting. Bang, ini fatal. Dengar Bang. dulu. Artinya Saya tuduhan jelaskan. bahwa Muhammad belajar kepada orang asing itu menjadi tuduhan yang nyata. Itu loh, Bang. Kalau Ini Anda- fatal, bukan? Ini nggak main-main, Bang, tuduhan ini. Iya, saya kan katakan tadi bahasa Rokim ini apakah itu menandakan itu bahasa ajam atau bahasa rendah atau bahasa yang tidak diketahui oleh seluruh ulama, kan tidak. Ya, Bang, cuma di dalam karena buku-buku ini- tafsir Dengar ada yang dulu. mengartikan itu Biar nama saya anjing, jelasin nama dulu. lembah. Masalahnya gini loh, metode apa yang digunakan oleh para mufassirin itu? Kok dia bisa Abang, bilang saya itu kasih nama tahu ini anjing? Al-Quran 30 juz ini bukan hanya membuat satu kisah, satu pemaparan. Ini banyak, jadi tidak semua. Saya contoh tadi kaf, ya, ha, ain son, alif lam mim. Apakah para ulama tahu? Tidak ada yang tahu sampai saat ini. Belum ada yang bisa tahu persis. Terus kenapa tuh tujuan Quran dikatakan turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Ya, kan saya katakan tadi, ada yang memang tidak mampu dijangkau oleh Bang, pengetahuan. berarti klaim bahwa supaya kamu memahaminya itu menjadi gagal. Bang, saya kirim ya Bang ya. Gini Bang, saya Bang, gini sedikit Bang, sedikit Bang. Saya bicara. Saya Ya. mesti menjelaskan nih. Kalau misalkan Al-Quran dituliskan ke dalam bahasa Sunda, terus orang itu orang Arab, kira-kira orang Sunda itu ngerti apa enggak, Bang? nggak bakal ngerti. Nah, Oke. justru itu karena Rasulullah itu keturunan Arab, makanya Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab seperti Supaya itu, dia Bang. memahaminya, betul? Iya. Kenapa tanya pada orang asing? Kenapa mengganggunya? Pria mengalami vaksin olahraga, dia sudah pergi dari Rostak dan itu juga kalian. Jadi, dia tidak pergi, ya kan? Iya. Oke, sekarang coba jelaskan Rocky menurut Muhammad Pak. Saya Bingung, katakan bingung. dengan tidak Bang, semua penjelasan ulama. Ada penjelasan ulama. Dengar dulu. Ya, ini dunia belum berakhir. Ya, Rasulullah datang, tidak semua dijelaskan oleh Rasulullah karena umat juga tidak bertanya saat itu. Ya, pertama itu umat tidak bertanya saat itu. Halo. Cek jelas nggak suaranya? Tidak semua, tidak semua Bang, di dalam. Bang, Dengar dulu. Nih saya sedikit tambahan lagi ya. Biar saya bicara Kitab selesai. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, Ya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. ya, betul. 3 AR. Zalikal kitabu Ya, petunjuk Zalikal bagi kitabu mereka yang la bertakwa. raiba fihi hudal Jadi lil kalau muttaqin. misalkan Justru saya menjelaskan atau ulama-ulama saya menjelaskan kepada Anda ketika Anda berbicara Al-Quran percuma karena Anda tidak bertakwa. Loh, Anda tidak akan aneh-aneh itu. Dengarkan, bagaimana mungkin saya bisa bertakwa, ternyata Anda sendiri berkelit menjawabnya nggak bisa. Anda tidak mengerti dan tidak bertakwa karena Ya sudah, kalau gitu jelaskan. Saya Iya, makanya Jangan Anda mengatakan tidak mengerti. Tugas Anda menjelaskan. Saya Gimana lanjut. sih? karena Anda tidak bertakwa. Tugas Anda itu menjelaskan, malah bilang tidak Bos, saya mengerti. lanjut, Gimana? Bos. Dasarnya Anda tuh tidak bertakwa, jadi percuma untuk dijelaskan. Bang Kolek, coba biar saya bicara dulu ya. Oke. Jadi begini, ya tadi Teman-teman, ini Istilah. ditonton banyak orang loh. Host dengar ya, host dengar 1.400 dulu. di TokTok, 742 di YouTube. Ini banyak, Oke, tolong host. pertanggungjawabkan loh. Jangan asal-asal jawab, yuk. host dengar dulu. Dengar Jawab dulu. Redis. Menurut Host. tafsir Biar saya bicara, biar saya bicara dulu ya. Al-Hakim itu memang lembaran-lembaran Bang Kolek, diam dulu, Bang Kolek. tertulis, Bang. Salah satunya ya. Bang Kolek, diam dulu ya. Saya bicara. Rocky, Kemarin cuman ngotot Ya. ngomong. Menurut tafsir Kemenag Satu-satu dong, Pak. itu memang ada yang disebut Satu-satu nama dong, Pak. salah satu binatang anjing gitu. Oke, metodenya apa itu, Kolek? Kolek, metode yang digunakan untuk mengartikan bahwa Rokim itu lembaran dan Rokim itu nama anjing, apa metodenya? Disinilah ranah ulama yang mengetahui. Iya, ngarang bebas, Kolek. Itu ngarang bebas. Ya udah, sekarang gini. Tunjukkan satu bahasa sebelum adanya Quran yang menggunakan kosakata itu yang artinya itu adalah batu bertulis atau nama anjing. Bahasa apa itu? Ngarang. Nggak ada.
bahasa itu nggak mungkin muncul tiba-tiba, pasti udah pernah sebelumnya dipakai. Contoh, kita ngobrol ini, sebelum kita lahir bahasa kita ini udah dipakai orang. Kalau saya ngomong sama kamu bahasa yang sebelumnya nggak pernah dipakai orang, ini dengerin, Oleh dengerin. Sebentar, Oleh dengerin. Kalau saya ngomong sama kamu dengan bahasa yang sebelum kita lahir nggak pernah dipakai, gini nih, dengerin saya ngomong. Kolek, dengar nggak? Coba jawab itu, Kolek. Ngomong apa tadi saya? Abang. Akur nggak, Pak? Apa jawab itu coba? Ngomong apa tadi saya? Ngomong apa tadi saya? Enggak, kenapa saya malah merangsang pola pikirmu untuk mengerti bahwa tidak ada satu bahasa yang sebelum kata-kata itu dipakai sebelumnya kita pakai langsung hari itu kita pakai, nggak ada. Makanya saya tanya sama kamu, kalau rokib itu betul-betul kosakata, tunjukkan kapan rokib itu pernah dipakai sebelum Quran datang, bangsa apa yang memakai itu, dan kenapa artinya bisa beda-beda. Ayo jelaskan sama saya. Itu bukan ranah saya yang sebagai orang awam bisa menjelaskan. Ya nggak mungkin kamu bisa jawab lah. Iya, bukan, karena memang itu bukan ranahnya saya. Lalu kenapa dari tadi kamu ngomong saya banyak, udah jelaskan Pak? dari tadi ayat Al-Baqarah. Artinya gini, Pak 3R, artinya takwa beriman, dan penjelasannya nanti diikuti oleh Pak AR. para ulama. Berarti dari tadi kamu ngomong banyak sendiri, itu kosong. Berdasarkan rujukan para ulama, ya kacau nantinya gitu, Bang. Berarti dari tadi kamu ngomong nggak ada artinya, Pak. Sebenarnya kamu nggak tahu apa-apa. Biar saya jelaskan, karena ini menyangkut Buang dengan waktu, Pak. penjelasan Allah atau firman Allah tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Sebetulnya ini kalau menurut saya bukan muhkamat, bukan mutasyabihat. Lebih kalau bukan mutasyabihat kok nggak ada yang ngerti. Dengar dulu, lebih kepada istilah yang mungkin merujuk kepada sejarah. Nah, apakah itu waktu itu bisa dipahami, kemudian tidak dipahami, bukan tidak dipahami ya, berkembang tafsir-tafsir karena informasi yang berbeda tentang rokim itu sendiri. Sehingga itu tafsir berani menafsirkan bahwa rokim itu maksudnya ini, karena ada berita-berita dari kalangan masyarakat Arab. Nah begitu. Bang, jangan lari dari tema. Tujuan kita, Bang, sebentar Bang. Tujuan kita yang pertama apa sih, Bang? Adanya tuduhan bahwa Quran ini dibuat orang ajam. Nah, itu loh. Iya, makanya saya katakan begini. Oke, sekarang berarti tuduhannya menjadi benar dong, karena terdapat kosakata-kosakata ajam di dalamnya. Saya tuntas menjelaskan supaya Anda ini jangan dipotong satu saya punya penjelasan. Ini kan butuh penjelasan. Ya kan? Penjelasanmu to the point, Pak, supaya kita tahu mengarah gitu loh, Pak. Saya katakan saya tidak tahu. Nah, kan tidak tahu kan? Ya sudah, kalau nggak tahu jangan banyak ngomong. Lalu kenapa dikatakan tujuan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Anda bertanya lagi. Bukan, Bang. Tujuan Quran dibuat dalam bahasa Arab biar apa? Biar kamu memahaminya. Ya, makanya ternyata kamu nggak paham. Bang, jangankan kamu, orang Arab kagak paham. Ya, makanya saya jelaskan di dalam Al-Quran itu ada istilah yang itu berhubungan dengan pengetahuan masa lalu. Ini kan bercerita tentang masa lalu. Bukan bercerita itu, tentang bangsa-bangsa Arab saat itu. Segap. Yang ditanya itu jangan segap. Yang ditanya itu artinya loh, Bang. Bukan artinya. Yang ditanya itu rokim itu apa sih sebenarnya gitu loh. Nah itu di situ maknanya gitu loh. Nah itu di situ maknanya apa di situ artinya? Ada yang bilang batu bertulis, ada yang bilang nama anjing, ada yang bilang nama lembah, ada yang bilang surat-surat, ada yang bilang nama, nama desa. Itu saja sudah. Namanya. Metodenya apa, Bang? Metodenya? Anda tadi kan sudah baca metode masing-masing tafsir mengatakan alasannya.
Bang, semua juga bisa bang kalau cuma ngarang. Gini, saya bilang, saya berkata, kapan kita tungkriung bro? Menurut Miss Esther, tungkriung artinya jalan-jalan. Menurut Andesia, tungkriung artinya jalan-jalan ke mall. Metode apa yang digunakan kok tungkriung itu jalan-jalan? Sudah baca tadi menurut ahli tafsir begini itulah. Iya, yang saya tanya metodenya apa? Metodenya apa? Tadi kan ada yang merujuk kepada sejarah. Tidak ada metodenya, tidak ada. Seperti terawang-terawang menebak-nebak gitu. Anda ini memahami. Ini kan berhubungan dengan Pak Segap, kamu bilang Pak Edi salah, coba kamu tunjukin. Memang ada dasarnya, coba ayo. Kan tadi saya sudah jelaskan. Ya, arti di situ dia sendiri sudah memaparkan menurut ahli tafsir ada beberapa macam dan alasannya sudah diberitahu. Itu sudah cukup jawaban. Apa alasannya apa? Tadi yang disebutkan sama si host itu alasannya. Alasannya justru dia nanya. Dasarnya apa? Oke, coba kita kasih kesempatan yang lain ngomong lah, yuk. Coba gantian. Alasannya ditanya lagi. Coba, itu ada alasan Andinesia mau ngomong apa, Bang? Karena kita tidak punya pengetahuan di situ. Sebentar, Bang Abang Segap. Udah cukup Bang Segap. Coba Bang Kiki, Bang Andinesia ada yang mau disampaikan, silakan Bang. Jelasin sedikit boleh? Silakan. Andi aja dulu. Saya juga bingung ini mau ngomong. Ayo, Bang Andi Muslim nggak Bang? Muslim dia, Muslim banget kalau Andi. Muslim. Ya, tapi bingung ya dengan pertanyaan. Ini pertanyaan akademis loh, bukan dogma-dogma kita bahas ini. Ayo. Kajian akademis ini, bukan kajian dogma. Ayo. Gini, Brady, gue izin jawab ya. Jadi yang disebut Arab itu bukan Arab seperti bahasa Arab hari ini atau yang kita kenal Arab Saudi hari ini. Tapi Arab yang dipahami di dalam Al-Quran itu artinya Arab itu yang selingkungan dengan daerah Arab atau yang berbahasa memiliki kemiripan. Itu bisa disebut dengan bahasa Aramaik, bahasa Ibrani atau bahasa-bahasa itu. Nah, disampaikan dengan bahasa yang jelas. Jelas itu artinya bukannya orang awam bisa paham, tapi jelas itu kalau kita dapat memahaminya itu sangat terang benderang. Artinya ada kaidah kesastraan di situ, ada balaghah, keindahan bahasa, dan itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan begitu. Makanya kayak misalkan Rokim itu kan disebutnya surat Ar-Rokim juga kan, surat Al-Kahfi, dan orang-orang dalam Baik, yang saya tanggapi ya Bang Kiki ya. Disebut juga sebagai Ashabul Rakim. Baik, nah, saya tanggapi Bang Kiki. Satu kalimat aja, satu kalimat sedikit. Jadi Ar-Rakim itu artinya kenapa bisa jadi anjing, artinya batu bertulis. Itu maksudnya pendamping. Artinya yang kita jadikan pegangan untuk kayak kodam gitu. Nah, orang ada kan menjadikan kodam itu batu yang beraja bertulis gitu. Ada yang dia menjadikan penolong, ini anjing peliharaan yang akan menjaga keamanan dirinya. Maksudnya ke situ. Ya kalau kali kayak gitu kalimatnya nggak masuk akal loh kalimatnya Bang Kiki. Masa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim? Maksudnya orang-orang yang mendiami gua dan anjing. Masa anjing didiami? Orang yang mendiami gua dan Rokimnya tuh maksudnya yang mengawal dia. Nah, orang yang mendiami gua dan Rokimnya, bunyinya bukan Rokimnya loh. Kan tambah parah lagi. Gini. Kalau cuma asal-asal jawab aja semua bisa Bang Kiki. Sorry Bang Kiki, gini. Ini sebentar, ini sudah dibahas. Kan sebentar Bang Kiki, biar gue jawab dulu. Ya. Ada orang yang mengupas tuntas ini kasus ini. Ya, namanya adalah Christoph, nama samaran ini ya. Nama samarannya itu adalah Christoph Luxemburg. Ya, dia orang Jerman. Dia menulis buku yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang berjudul The Syro-Aramaic Reading of Quran. Ya. Nah, jadi di dalam buku itu dia menjelaskan begini. Jadi cerita tentang Seven Sleepers ini, 7 orang yang tertidur di dalam gua ini merupakan cerita-cerita rakyat Kristen yang berasal dari sekarang yang kita kenal Turki sekarang. Jadi zaman dulu orang-orang Kristen itu kan dianiaya. Mereka itu dianiaya lalu lari mereka masuk ke dalam gua. Makanya kalau teman-teman lihat saudara-saudara kita orang Katolik, tahu kan ada gua Maria, itu ada sejarahnya.
dulu orang-orang Kristen tuh ditindas sampai masuk-masuk ke dalam gua. Nah, ketika mereka masuk ke dalam gua itu, selama penindasan itu lamanya kurang lebih sekitar 300 tahun. Nah, setelah mereka keluar dari 300 tahun ini, orang-orang yang menindas bahkan seluruh kekaisaran itu semua udah jadi Kristen. Nah, baru muncullah cerita dongeng 7 orang yang tertidur dalam goa, bahwa dia seolah-olah sudah tertidur di goa itu 300 sekian, kurang lebih 300 tahun, lalu keluar ternyata orang-orang sudah jadi Kristen. Nah, dipecahkan kodenya seperti ini, dengarkan. Jadi huruf mim, Bang Kiki, kelihatan? Iya. Oke, huruf mim itu kalau zaman dulu belum ada pulpen, dulu itu nulisnya masih pakai tinta. Nah, huruf mim, ketika Anda terlambat mim kan ada seret begitu ya. Aduh, aku tulis gini, bentar. Aku harus pakai contoh karena banyak orang Kristen yang di sini yang nggak ngerti tulisan Arab nih. Ngerti? Ini. Ngebayangin. Gak bisa bayangin, oke. Aku bantu biar ngebayangin ya. Biar bisa ngebayanginnya, kita... Nih, saya buka kamera saya dulu. Sabar, teman-teman. Nih ya. Perhatikan. Kalau zaman dulu kan belum ada tinta nih. Ya. Ketika orang menulis huruf da, ini kan huruf da ya kan? Ya. Huruf dal, aduh gimana sih? Ini huruf ro, ya kan? Iya. Ini ro, ya. Ini Ya, dal ya. Itu dal. Ya kan? Ini dal ya. Tuh. Ini dal nih. Ya. Ketika Anda menulis huruf dal, ketika Anda telat mengangkat tinta, tinta ini akan turun begini. Jadi mim. Jadi mim. Nah, jadi Christoph Laxenberg membuat satu tesis bahwa huruf terakhir ini sebenarnya bukan mim, tetapi dal. Tapi karena tintanya dia terlalu lama diangkat, akhirnya menjadi mim. Jadi bunyinya itu, menurut Christoph Laxenberg, seharusnya berbunyi orang-orang yang mendiami gua dan rukud. Nah, kata rukud di dalam bahasa Sirio-Aramaik artinya tertidur. Jadi, bunyi dari Al-Kahfi ayat 9 ini, menurut buku The Syrio-Aramaic Reading of Quran itu, dia ingin mencoba merekonstruksi kembali Al-Quran, bunyinya menjadi seperti ini. Ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang... Sebentar, Bang. Sebentar Supaya kita dengar. Dan apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan tertidur? Jadi orang-orang yang mendiami gua dan tertidur di gua itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami. Inilah tesis yang dijelaskan oleh The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Nah itu penjelasan ilmiah, bisa-bisa saja loh orang nulis itu ngantuk, terus dia langsung huruf dalnya menjadi huruf mim seperti itu. Boleh nggak, Bro Edi? 30 detik aja, Bro Edi. Silakan. Silakan. Jadi, ya. gini, kebetulan kan gue juga bergaul dengan Arab-Arab Yaman, jamaah gitu. Jadi rakut atau kau jadi G disebutnya jadi rekut. Rekut itu artinya tidur. Betul. Iya, rukun itu. Kalau bahasa Arabnya kan ruku. Ruku itu kan artinya membungkuk, ya kan? Nah, kalau bahasa Syria, rukun itu artinya tertidur. Kalau di Yaman jadi rukut. Jadi iya, makanya banyak orang yang anti sama ini. Kita ini orang-orang Kristen ini justru ingin mencari sebenarnya makna Quran ini apa gitu loh. Jangan langsung dibilang, wah ini penistaan. Ini kajian ilmiah, bro. Penistaan sih. Tokoh tadi yang lo sebut itu, Bro Edis, artinya dia mencoba kasih pendekatan ilmiah dan kita perlu jadikan bahan pertimbangan. Artinya kalau itu bisa masuk akal boleh diterima. Nah, tapi kan yang gue tangkap maknanya secara umum, rokim, dalam arti rokim yang tertulis itu dimaknakan pertama pengawal atau anjingnya, atau juga batu yang bertulis. Batu yang bertulis itu biasanya dijadikan azimat atau
dijadikan kodam begitu. Tapi Pak Kiki, tapi nggak nyambung dengan kalimatnya. Iya, jadi orang-orang yang mendiami gua dan anjing kan aneh kalimatnya. Maksudnya dan anjing Makanya lebih bersama pantas, saya pengawalnya. lebih percaya rekonstruksi yang dilakukan oleh Christoph Luxemburg itu yang mengatakan ini bunyinya sebenarnya orang-orang yang mendiami gua dan tertidur di sana. Jadi sesuai dengan konteks ceritanya bahwa mereka tertidur di sana 300 tahun. Tapi sayangnya tetap aja itu cerita kalau menurut Kristen itu cerita legenda gitu loh. Oh iya, cerita rakyat lah. Cuma Cerita rakyat itu. berusaha mendedahnya dengan kaidah ilmiah. Oke juga Iya. bagus.